Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbilam dari Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang dengan NIM 4424049, kelas 44.2A.05. Yang pertama-tama, sebelumnya yang terhormat Bapak Jakar Jarkasih selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Saya akan menjelaskan materi tentang pandangan Islam tentang sholat, disajikan dalam 12 aspek utama dengan pendekatan yang membumi. Yang pertama, definisi sholat dalam Islam. Secara bahasa, sholat berarti doa. Dan secara istilah, ia adalah ibadah dengan gerakan dan bacaan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah wujud kepatuhan dan penghambaan kepada Allah. Yang kedua, sholat sebagai tiang agama. Sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Ia menopang seluruh bangunan agama seseorang. Tanpa sholat, keislaman dianggap tidak sempurna. 3. Sholat dalam Al-Quran. Disebut lebih dari 80 kali dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya perintah mendirikan sholat dan zakat. Dan ayat tersebut berbunyi wa aqimus sholata wa tuz zakata warkumar rakin. Sholat digambarkan sebagai penjaga moralitas dan ketakwaan. Yang keempat, sholat dalam hadis Nabi. Sholat adalah tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, hadis menjadikan sholat sebagai penentu nasib amal lain. 5. Sejarah disyariatkannya sholat. Disyariatkan pada malam Isra Miraj. Perintah turun langsung dari Allah tanpa perantara Jibril. Awalnya 50 kali, lalu menjadi 5 waktu sehari semalam. 6. Fungsi sholat dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, menenangkan hati dan menenangkan pikiran. Dan yang kedua, membantu menjaga fokus hidup dan kesabaran. Dan yang terakhir, sumber energi spiritual harian. 7. Fungsi sholat. Fungsi sosial sholat. Mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan. Sholat berjamaah mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan empati dan kesadaran sosial. 8. Pandangan ulama tentang sholat. Imam Syafi'i. Sholat adalah tiang utama yang harus ditegakkan. Dan yang kedua, Ibnu Qayyim. Sholat adalah cahaya dalam hidup seseorang muslim. Dan yang ketiga, ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat secara sengaja adalah dosa besar. 9. Keutamaan sholat. Menghapus dosa kecil seperti mandi 5 kali sehari, mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan jiwa. Dan terakhir, mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Akibat meninggalkan sholat. Merusak hubungan dengan Allah, menghilangkan nilai-nilai keislaman dalam hidup. Ancaman keras dalam Al-Quran bagi yang melawan sholat terdapat pada Quran Surat Maryam ayat 59 yang berbunyi Fakalla min ba'dihim qallahun adus salata wattaba usyawati fassawaya kawagaya. 11. Sholat sebagai cerminan akhlak. Orang yang menjaga sholat biasanya juga menjaga akhlaknya. Sholat membentuk kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Sholat adalah pelatihan spiritual harian.
Dan yang terakhir 12 penutup sholat sebagai nafas kehidupan muslim. Sholat bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa. Ia menjadi pelindung, pengingat, dan penyambung antara hamba dan Tuhannya. Mari jadikan sholat sebagai bagian terbaik dalam hidup kita. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.